Action. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 23 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami dengan bisnis yang bernama Terrafarm dan Rose Brew Kitchen. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Imam. Saya M. Nasir Tiang Rizal. Saya Muhammad Rifki dan Putranto. Saya Aditya Disuri Hardianta. Dan saya Chandra Putra Nugrah. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakangnya. Apa itu Terrafest Farm? Terrafest Farm adalah usaha agrikultur yang fokus menyediakan sayuran langka dan premium seperti microgreens, edible flower, dan rigula untuk restoran hotel bintang 4 sampai 5 di Jogja. Lalu apa itu Rose Brew Kitchen? Rose Brew Kitchen adalah unit usaha hilir yang mengalahkan produk sayuran dari Tira menjadi produk makanan sehat. Memanfaatkan sayuran berkualitas baik namun nilai estetika rendah untuk meminimalisasikan waste. Kedua unit usaha ini beroperasi dalam satu ekosistem bisnis integrasi dengan manajemen tim yang mengelola fungsi finance, marketing, dan forensik secara terpusat. Lalu kemudian ada analisis SWOT. Pertama ada strengths, kekuatan, yaitu adalah produk niche premium, ekosistem terintegrasi, minimalisasi waste, kualitas terjamin, digitalisasi proses, core values yang kuat. Lalu ada weakness, yaitu kelemahan, yaitu skala produksi terbatas, ketergantungan benih impor, lalu belum ada sistem OKR atau KPI formal, dan pasar terbatas. Kemudian ada opportunis atau peluang, itu ada tren healthy food, ekspansi pasar premium, inovasi produk, lalu kolaborasi UMKM, dan digital lebih lanjut. Kemudian ada threats atau ancaman, itu adalah persaingan harga, fluktuasi musim, perubahan tren konsumen, dan regulasi pangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Porter Five Forces. Oke, sebelumnya Porter Five Forces yang pertama adalah threat of new entrants, ancaman pendatang baru. Nah, threat of new entrants ini sedang, dalam ukuran risiko sedang. Kenapa sedang? Karena modal usaha ini itu relatif besar untuk teknologi pertanian modern dan membutuhkan keahlian khusus dalam budidaya sayuran premium. Tambah lagi akses ke pasar premium memerlukan reputasi dan kualitas yang telah terbukti. Lalu threat of substitutes, ancaman terhadap pengganti. Nah, ancaman terhadap pengganti ini tinggi. Kenapa tinggi? Karena sayuran konvensional sebagai pengganti dengan harga yang lebih murah, produk organik dan dari kompetitor lain, dan juga makanan sehat alternatif seperti buah, smoothie, dan lain-lain. Nah, lalu ada lagi bargaining power of buyers. Nah, bargaining power of buyers ini tinggi. Kenapa? Karena hotel dan restoran premium itu memiliki standar kualitas yang memang tinggi. Lalu pelanggan sensitif terhadap konsistensi, kualitas, dan juga pengiriman. Tidak hanya itu, banyak juga pilihan supplier sayuran selain Terrafest Farm. Nah, lalu bargaining power of suppliers itu malah rendah. Kenapa rendah? Karena banyak pilihan supplier untuk input produksi. Tidak hanya itu, tidak ada ketergantungan pada satu supplier saja. Lalu yang terakhir adalah rivalry among existing competitors, yaitu persaingan antara kompetitor. Nah, ini juga sedang. Kenapa sedang? Karena pasar sayuran premium itu masih terbatas. Lalu diferensiasi produk juga menjadi kunci persaingan. Dan terakhir itu, usaha ini berfokus pada kualitas dan layanan. Nah, selanjutnya ada customer segmentation. Sebentar. Nah, pertama itu ada demografisnya ya. Nah, demografisnya ini sekitar umur 25 sampai 55. Tidak hanya itu, demografis juga mengincar profesi chef, pemilik restoran,
dan juga hotel manager dengan pendapatan menengah ke atas dan pendidikan minimal S1 atau setidaknya mengerti apa itu kualitas premium. Nah, lalu untuk geografis itu kita yaitu mereka primernya itu di Yogyakarta dan sekitarnya, yang berarti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu targetnya itu hotel bintang 5 dan juga restoran fine dining, karena target ini yang menggunakan sayuran-sayuran premium seperti microgreens. Lalu apakah ekspansi? Ekspansi menurut kami berpeluang besar untuk berekspansi ke kota besar lain seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali, terutama yang banyak pendatang dan turis. Lalu psikografis kami mengincar usaha ini mengincar kualitas premium, mengincar orang-orang yang menghargai kualitas premium dan autentisitas. Lalu orang-orang yang peduli terhadap sustainability dan organic farming. Lalu mereka juga mengincar orang yang mengutamakan konsistensi kualitas produk dan menghargai inovasi dalam kuliner. Lalu bagaimana dengan perilaku? Untuk perilaku mereka menarget pelanggan yang sering melakukan pembelian rutin sesuai kebutuhan menu restorannya. Nah, lalu juga mereka memilih target yang loyal terhadap supplier, yang berarti mereka itu konsisten dalam kualitas dan pengiriman. Dan orang-orang yang willing to pay premium, yang rela membayar harga premium karena untuk kualitas dan layanan yang terbaik. Nah, selanjutnya value dan supply chain. Baik, selanjutnya untuk value chain yang pertama yaitu value chain dari Tira Fresh Farm. Yang pertama dimulai dari inbound logistik. Jadi inbound ini terdiri dari procurement benih premium dan juga pupuk organik, terus peralatan pertanian. Selanjutnya ada operation. Jadi di operation ini budidaya dengan teknologi modern, harvestnya sesuai dengan SOP. Terus selanjutnya ada outbound. Jadi packaging khusus dengan edible coating dan pengiriman jam 11 pagi. Selanjutnya ada marketing. Jadi marketing ini direct sales ke chef dan resto, relationship building. Selanjutnya ke bagian service. Jadi service ini customize produk sesuai dengan request chefnya. Selanjutnya yaitu value chain untuk roast brew kitchen. Yang pertama untuk inboundnya, jadi ini sayurannya ngambil dari Tira dan bahan baku premium lainnya. Selanjutnya untuk bagian operation, jadi food processing dengan menu inovatif sehat. Selanjutnya outbound, jadi outboundnya yaitu delivery makanan siap saji. Dan untuk marketingnya yaitu healthy food positioning di pasar Yogyakarta. Selanjutnya untuk servisnya di sini yaitu terdiri dari menu development dan juga customer feedback. Selanjutnya ada strategic management model dari Tira Fresh Farm dan Roast Brew Kitchen. Pertama ada formulationnya, yaitu terdiri dari visinya. Tira sebagai penyedia sayur premium, Roast Brew sebagai healthy food provider. Misinya memberikan produk berkualitas tinggi dengan sustainability approach. Core value-nya sustainability, trust, integrity. Strategic tool-nya menggunakan business model canvas dan SWOT analysis. Implementasinya di struktur organisasi dengan manajemen tim terpusat dengan manajer operasional masing-masing unit. Digitalisasinya menggunakan Dropbox, Google Drive, dan software akuntansi Luna. SOP-nya yaitu proses panen, packaging, dan pengiriman yang terstandarisasi. Kemudian pengendalian kualitas yaitu monitoring real time dan feedback pelanggan. Alokasi resource, Tira menggunakan 20-30% gaji, Roast Brew fokus pada bahan baku utama. Kemudian evaluation, financial metric yaitu rasio utang, omset, margin, dan keuntungan. Operational metric, tingkat waste, ketepatan pengiriman. Kemudian customer metric yaitu feedback langsung dari chef dan resto. Kemudian internal metric yaitu evaluasi pelanggaran SOP, pengembangan SDM. Selanjutnya rekomendasi. Oke, yang selanjutnya yaitu rekomendasi strategis. Yang pertama ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ada formalisasi sistem OKR atau KPI agar target lebih terukur dan akuntabel. Lalu yang kedua ada dashboard digital untuk monitoring real time performance. Lalu yang kedua ada digitalisasi proses. Platform SOP digital berbasis web atau mobile yang mudah diakses.
serta sistem CRM untuk manajemen pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga ada SDM dan budaya organisasi. Program pelatihan rutin untuk kompetensi chef dan operasional. Lalu sistem penilaian 360 derajat untuk pengembangan karyawan. Lalu yang keempat ada diversifikasi bisnis. Eksplorasi produk baru seperti jamu modern, salad pack, dan bunga edible inovatif. Lalu vertical integration, yaitu pengembangan retail outlet. Yang terakhir kolaborasi eksternal, yaitu kemitraan dengan UMKM agri-food lain untuk memperluas ekosistem, dan partnership dengan hotel dan restoran chain. Lalu kesimpulan, Tira Fresh Farm dan Rose Brewer Kitchen telah berhasil membangun ekosistem bisnis terintegrasi yang efektif dalam industri agri-food premium. Implementasi manajemen strategik tercermin dari yang pertama visi yang jelas dengan core value yang kuat. Lalu yang kedua struktur organisasi yang proporsional dan efisien. Yang ketiga ada digitalisasi proses yang mendukung efisiensi operasional. Lalu yang keempat SOP yang ketat di seluruh lini operasional. Lalu yang kelima sistem evaluasi melalui indikator keuangan dan kepuasan pelanggan. Meskipun belum memiliki sistem OKR atau KPI formal, kedua unit usaha ini telah menunjukkan kinerja yang efektif dalam mencapai target pasar premium dan membangun sustainability dalam bisnis agri-food. Sekian mungkin dari presentasi kami, mungkin ada yang ingin bertanya. Kasih. Oke, silakan bertanya. Oke, saya ingin bertanya, nama Liswan Saifullah. Saya ingin bertanya, sayuran langka seperti apa dan kenapa lebih dipilih sama hotel dan restoran bintang 4 dan 5? Begitu pertanyaan saya. Saya serahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Liswan Saifullah. Pertanyaannya bagus. Oke, seperti apa sayuran premium? Nah, sayuran premium ini yang dimaksud ini seperti sayuran-sayuran bumbu yang biasa dipakai di masakan barat seperti rosemary, parsley, oregano. Nah, kenapa ini lebih dipilih oleh hotel-hotel premium? Karena kebanyakan hotel premium dan restoran premium itu menyediakan makanan barat seperti steak, pasta, dan beragam. Nah, makanan-makanan itu menggunakan bumbu-bumbu yang dari sayuran premium ini, dari sayuran rare dan premium ini. Nah, itu kenapa apa saja sayuran premium yang ditanam dan kenapa hotel-hotel dan juga restoran lebih memilih sayuran premium ini daripada sayuran lainnya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Oke, perkenalkan nama saya Faris Amar Faisal. Sini saya akan menanyakan tentang ini benih impornya tuh dari mana sih dan kenapa benihnya tuh harus impor. Oke, sekian pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Faris Amar Faisal. Oke, untuk pertama itu benihnya itu mereka ngambil dari Belanda. Nah, terus kenapa mereka ngambil dari Belanda ini? Karena kualitasnya. Kita tahu bahwa tanaman ini tidak bisa tumbuh dengan sesuai di Jawa Tengah, terutama di Indonesia. Nah, makanya itu mereka mengambil benih yang dari Belanda yang sudah terpasti kualitasnya bisa tahan lama dan bisa tumbuh di Indonesia. Oke, silakan Mas baju putih. Jadi sayurannya ini organik nggak sih? Namanya Mas? Nama saya Muhammad Rili Aidan Subakti. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sayuran ini 100% organik ya. Karena kalau bukan organik berarti ini bukan sayuran, ini plastik. Terima kasih. Oke, sudah itu aja atau masih ada lagi? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.